Media Vietnam kembali menyoroti kekuatan luar biasa timnas Indonesia jelang laga krusial menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan menyebut skuad Garuda kali ini sebagai salah satu yang paling menakutkan sepanjang sejarah. Dalam artikel yang dimuat Sohador.vn, media Vietnam tersebut menggambarkan bagaimana pelatih Patrick Kluivert benar-benar serius menatap dua laga penting di bulan Juni 2025 mendatang. Ya, sebelum mengirim surat tantangan kepada tim Tiongkok, pelatih Kluivert memanggil 30 pemain. Ini dianggap sebagai kekuatan terkuat tim kepulauan yang pernah ada, tulis Sohador.vn dalam laporannya. Media tersebut juga menyoroti kembalinya beberapa nama penting yang sempat absen pada laga Maret lalu. Menurut mereka, itu menjadi salah satu keunggulan yang bakal sangat berpengaruh terhadap performa timnas Indonesia di lapangan. Daftar pemain tim Indonesia masih banyak yang berstatus bintang naturalisasi. Ditambah kembalinya sejumlah nama yang absen pada laga bulan Maret lalu, lanjut mereka. Salah satu nama yang menjadi sorotan utama adalah Ole Romeni, penyerang naturalisasi baru yang langsung mencuri perhatian dalam dua pertandingan terakhirnya bersama Garuda. Sedangkan untuk penyerang, Ole Romeni adalah faktor yang paling diharapkan dalam hal kemampuan mencetak gol melawan tim Tiongkok. Pemain ini kini sudah mengoleksi 2 gol setelah hanya 2 pertandingan mengenakan jersey timnas Indonesia, tulis media Vietnam tersebut. Tak hanya itu, media tersebut juga mengingatkan bahwa timnas Indonesia punya keuntungan besar karena akan menjamu Cina di kandang sendiri, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan keuntungan bermain di kandang sendiri, Indonesia dinilai tinggi atas kemampuannya untuk memenangkan semua 3 poin dan mungkin segera memenangkan tiket ke babak kualifikasi keempat, lanjut mereka. Dengan semakin dekatnya laga melawan Cina pada 5 Juni 2025 dan Jepang pada 10 Juni mendatang, timnas Indonesia jelas menjadi sorotan media asing. Tak hanya karena komposisi pemain yang solid, tapi juga karena peluang besar yang dimiliki untuk melaju ke fase berikutnya dalam misi lolos ke Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, kiper timnas Indonesia, Emil Audero, mengaku siap untuk menggantikan Martin Paes dan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia dalam laga kontra Cina. Emil Audero berpeluang sangat besar akan mengisi pos penjaga gawang menghadapi Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alasan Emil Audero bisa debut bersama skuad Garuda tak terlepas dari Martin Paes yang absen akibat akumulasi kartu kuning. Jelang laga debutnya, alih-alih gugup, Emil Audero mengaku sangat senang dan tak sabar untuk bisa mengenakan lambang Garuda di dada. Tidak gugup, tentu saja saya senang. Saya senang untuk berada di sini. Saya senang untuk bersama tim ini berada di Jakarta, ujar Emil Audero di Stadion Madia GBK Senin 2 Juni. Saya senang berada di sini dan senang berada bersama tim ini berada di Jakarta. Sudah tentu saya memiliki kesempatan untuk bermain pertama kali di sini untuk Indonesia. Sudah tentu itu kebahagiaan yang besar, tambahnya. Lebih lanjut, kiper Como 1907 itu justru menganggap debutnya bersama timnas Indonesia layaknya pertandingan yang ia biasa lakukan di Liga Italia. Dirinya pun mengaku akan memberikan 100% penampilan terbaik demi meraih 3 poin saat menghadapi Cina. Saya tidak terlalu gugup, karena itu adalah sepak bola, itu adalah kebahagiaan. Saya sedang menyiapkan pertandingan seperti biasa, jelas Emil Audero. Saya fokus pada latihan dan semua teman-temanku melakukan sesi latihan yang sangat bagus. Tentu saja kita akan berikan 100%, lanjutnya. Emil Audero pun terpantau hadir bersama 28 pemain lainnya dalam sesi latihan timnas Indonesia di Stadion Madia GBK pada Senin 2 Juni 2025. Martin Paes sendiri tidak terlihat dalam sesi latihan tersebut dan dikabarkan dalam perjalanan menuju Indonesia dari Amerika Serikat. Seandainya Patrick Kluivert memutuskan untuk menduetkan Ole Romeni dan Stefano Lillipali di lini serang timnas Indonesia, itu bukan sekedar keputusan teknis, itu adalah pernyataan. Pernyataan bahwa pengalaman dan energi muda bisa bersatu dalam satu tarikan nafas yang sama demi satu tujuan, membuat Indonesia bersinar di pentas Asia. Bayangkan mereka berdua di sesi latihan perdana. Lillipali dengan tatapan tenang dan langkah matang mendekati Romeni yang masih penuh energi, sedikit gelisah karena baru bergabung. Ia menepuk bahu sang striker muda dan tersenyum. Benar saja di awal terlihat sedikit canggung. Romeni masih membaca ritme latihan timnas, mencoba menyesuaikan diri dengan pola permainan yang belum sepenuhnya akrab. Tapi Lillipali yang sudah mengenal irama khas latihan di bawah pelatih asing datang menghampiri. Ia mengajak Romeni berbicara, bukan tentang teknik, tapi tentang kepercayaan.
Dalam sesi latihan menyerang, bola bergulir dari lini tengah. Lili Pali menerimanya dengan satu gerakan halus yang mengerahkan bola ke ruang kosong. Romani paham ia berlari cepat, menyambut bola, menembak gol dalam latihan. Tepuk tangan mengalir dari rekan-rekannya. Kali berikutnya perannya terbalik. Romani menahan bola dengan punggungnya. Mengulur waktu, Lili Pali berlari dari lini kedua. Tanpa melihat, Romani memberikan back heel. Bola mengarah tepat ke jalur lari Lili Pali. Sepakan keras dari luar kotak penalti menggetarkan jaring. Sekali lagi latihan menjadi panggung mereka. Clifford menyaksikan itu dari tepi lapangan. Matanya penuh perhitungan. Ia tahu ini bukan duet biasa. Ini adalah kombinasi antara pemahaman ruang dan waktu dari Lili Pali dengan insting mencetak gol dan keberanian dari Romani. Yang satu tahu kemana bola seharusnya pergi, yang satu tahu bagaimana menyambutnya. Dalam skenario ini, Indonesia bukan hanya bermain melawan Jepang atau Cina. Indonesia menyuguhkan gaya baru, cepat, cair, cerdas. Romani membuat bek lawan sibuk, selalu berlari membuka ruang. Lili Pali seperti seorang penyihir tuan, melempar umpan-umpan aduga. Bukan hanya operan, tapi jebakan bagi peranan lawan. Mereka mungkin tak berbicara bahasa yang sama secara harfiah, tapi di lapangan, mereka bicara dengan ritme, gerak tubuh, dan naluri. Saat Romani bergerak memotong, Lili Pali sudah tahu kemana bola harus diarahkan. Saat Lili Pali terlambat turun, Romani menahan bola, menunggu sang mentor kembali. Dan di luar lapangan, mereka tunggu jadi lebih dari sekedar steal. Romani belajar dari ketenangan Lili Pali. Lili Pali yang sudah melewati banyak hal, menemukan semangat muda yang membuatnya merasa hidup kembali. Seandainya Clifford sungguh menduetkan mereka, maka itu bukan hanya tentang pertandingan. Itu tentang simbol regenerasi, keberanian, dan harmoni dua zaman yang saling melengkapi. Karena terkadang untuk melawan dunia yang dibutuhkan hanyalah dua kepala dengan satu hati. Our journey was life, staying out late, testing our fate, running away, we live for today. Kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Cina semakin memanas, bukan hanya di lapangan tapi juga di luar lapangan. Salah satu media Cina, New QQ, tampak terkejut dengan pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal proses naturalisasi tim naga. Mereka sengaja mengutip pernyataan Erick Thohir terkait naturalisasi sejumlah negara termasuk Cina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melontarkan sindiran keras terhadap media dan penggemar sepak bola Cina terkait isu pemain naturalisasi. Tulis mereka dilansir Sabtu 31 Mei. 5 hari jelang laga babak 18 besar, Thohir menanggapi kritik yang ramai beredar di media sosial Cina soal skuad Garuda yang didominasi pemain naturalisasi. Dari total 32 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan, sebanyak 19 diantaranya merupakan pemain naturalisasi, sekitar 59% dari total skuad. Erick Thohir menegaskan bahwa seluruh pemain tersebut memiliki garis keturunan Indonesia. Naturalisasi kami sepenuhnya sesuai dengan aturan FIFA, tidak ada yang tidak pantas tentang hal itu, ucap Erick Thohir. Pernyataan itu disampaikan Thohir bertepatan dengan perayaan ulang tahunnya yang ke-55. Ia menambahkan bahwa Indonesia hanya menaturalisasi pemain berdarah Indonesia, berbeda dengan beberapa negara lain. Beberapa negara memandang beda, mereka selalu meremehkan Indonesia, tapi mereka menaturalisasi pemain yang tidak punya hubungan darah dengan mereka, ujarnya. Sindiran Thohir ini tampaknya merujuk pada skuad Cina yang juga memanggil 3 pemain naturalisasi, yaitu Jiang Guangtai, Serginho, dan juga Yang Miangyang. Di antara ketiganya, hanya Serginho yang tidak memiliki garis keturunan Cina. Thohir menyampaikan bahwa seharusnya media dan penggemar di Cina melihat ke cermin sebelum mencemooh Indonesia. Pemain kita semua keturunan Indonesia, kita seharusnya bangga. Beraninya negara-negara itu mengejek Indonesia, mereka harusnya malu. Pemain mereka bahkan tidak memiliki keturunan nasional, sementara pemain kita semua keturunan Indonesia, tegasnya. Laga Indonesia versus Cina diprediksi akan berlangsung sengit, bukan hanya soal strategi tapi juga gengsi. Berita selanjutnya, opsi di sektor bek kanan tim nasional Indonesia kian menipis setelah keluarnya Eliano Reinders dan Sandy Walsh dari skuad. Situasi ini memunculkan kans bagi Asnawi Mangku Alam untuk kembali menjadi starter timnas Indonesia. 2 bulan yang lalu, persisnya pada Maret 2025, Asnawi Mangku Alam tidak dipertimbangkan oleh Patrick Clifford untuk skuadnya. Namun menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 nanti, Clifford memasukkan lagi Asnawi ke dalam daftar skuad timnas Indonesia.
Situasi terkini mendorong Kluivert untuk mempertimbangkan Asnawi sebagai pemain inti setelah 2 bek kanan lainnya mundur. Awalnya Kluivert memanggil 5 bek kanan untuk jeda internasional Juni, tapi 2 diantaranya memutuskan untuk tidak bergabung. Eliano Reinders memilih mundur untuk menyambut kelahiran putranya di Belanda. Tapi sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan penuh kebahagiaan ini, kata Kluivert. Sandy Walsh juga dipastikan absen karena sedang dalam proses pemulihan dari cedera. Problem cedera didapatkan Walsh ketika membela klubnya Yokohama F. Marinos. Kami sepakat untuk memberikan yang terbaik untuk tim agar saya dapat pulih sepenuhnya dari cedera yang saya alami saat ini, tutur Sandy Walsh di Instagram. Dengan hilangnya 2 pemain tersebut, opsi Kluivert untuk pos back kanan kian menipis. Kevin Dix yang sebelumnya diandalkan Kluivert sebagai starter belum sepenuhnya pulih dari cedera hamstring yang dideritanya saat bermain bersama FC Copenhagen sejak bulan April. Dix memang telah kembali bermain pada pekan terakhir Liga Denmark dan partai final Piala FA Denmark. Namun ia tidak mampu bermain penuh selama 90 menit dalam 2 pertandingan itu. Laga terakhir Dix bersama FC Copenhagen terjadi pada 29 Mei. Karena itu Dix belum bisa benar-benar digaransi menempati pos starter untuk laga melawan Cina pada 5 Juni. Situasi ini jelas membuka kemungkinan Asnawi Mangku Alam untuk menembus susunan 11 awal. Namun ternyata hal ini membuat fans timnas resah. Mereka tak setuju jika Asnawi Mangku Alam menjadi starter. Menurut fans timnas, penampilan Asnawi saat menghadapi Cina beberapa waktu lalu menyebabkan kekalahan timnas Indonesia dari Cina. Janganlah coach, jangan sampai Asnawi starter, ungkap salah satu fans. Semoga Kevin Dix bisa main full 90 menit. Asnawi, maaf kurang yakin, kata fans lainnya. Nggak yakin deh kalau Asnawi starter, lihat aja saat main di Cina, hanya jadi beban tim, tulis fans Garuda. Dan masih banyak komentar fans yang menolak Asnawi bermain sejak awal. Ya, kita nantikan saja langkah apa yang akan diambil oleh Patrick Kluivert. Berita selanjutnya, saga transfer back timnas Indonesia JISS terus menghangat seiring berakhirnya Liga Italia Serie A musim ini. Pemain berusia 24 tahun itu dikabarkan diincar sejumlah klub Serie A usai performa apiknya bersama Venezia. Sayang, klub yang dibelanya harus terdegradasi ke Serie B musim depan, meski baru saja promosi ke kasta tertinggi. Laporan dari media Italia, Tutto Mercato, yang menyebutkan JISS tengah masuk dalam radar Inter Milan. Ini tentang back tengah sekaligus kapten JISS yang masuk dalam radar Inter Milan. Klub tersebut perlu membenahi lini belakangnya dan Isses dihargai sekitar 5-6 juta euro. Tulis media Tutto Mercato dilansir pada Sabtu 31 Mei 2025. Seperti diketahui, Inter Milan sedang mencari back baru untuk menyegarkan lini belakang mereka dan JISS jadi salah satu kandidat yang dipantau. Kabarnya pemain yang juga menjabat kapten di klubnya itu dibanderol sekitar 5 hingga 10 juta euro atau setara dengan 92 hingga 184 miliar rupiah. Angka itu bisa dikatakan cukup fantastis ya bagi pemain yang berstatus dari Asia. Laporan tambahan dari media Italia lainnya, Tutto Venezia, bahkan menyebut bahwa Jay masuk dalam daftar pemain yang akan dijual musim panas ini bersama 2 nama lain, yaitu Hans Nicolucci Caviglia dan juga Gaetano Aristanio. Diberitakan sebelumnya, gelandang Gianluca Lupesi sempat keceplosan tentang klub baru JISS. Hal itu bermula saat para pemain timnas Indonesia menjalani sesi latihan di Bali United Trading Center di Pantai Purnama, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Dalam video yang diunggah akun Instagram @bluebursfootball, awalnya JISS menjalani sesi latihan syuting dan berhasil mencetak gol. Joy Pelupesi pun menyambut aksi itu dengan antusias. Serie A boy Inter Milan, ucap Joy kepada J yang dilansir suara.com. Menurut laporan Calcio Mercato, nama JISS juga masuk dalam daftar jual Venezia. Kapten timnas Indonesia tersebut diyakini bakal jadi rebutan tim-tim di Italia. Klub-klub seperti Bologna, Torino, hingga Inter Milan disebut serius mempertimbangkan namanya sebagai tambahan berharga di lini pertahanan mereka musim depan.